Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen sharing tentang gimana caranya kita bikin jurnal mengajar guru ya. Yang pertama, kalian bikin di Google Drive. Di Google Drive itu pilih Google Formulir atau Google Form ya. Setelah itu, kalian bikin judulnya misalnya apa. Karena saya sudah bikin, jadi saya close aja. Saya liatin yang punya saya. Nah, ini bebas ya kata-katanya apa. Deskripsi formulirnya bebas apa. Ini kalau saya jurnal mengajar geografi tahun ajarannya 2020-2021. Kalau misalnya mau bikinnya per semester ya silahkan. Karena ini jadi untuk isi Google Form itu sesuai kebutuhan kalian ya di sekolah kalian, kebutuhannya apa aja data yang dibutuhkan. Ini sesuai kebutuhan di sekolah saya. Misal di sini minggu ini maksudnya pekan ganjil atau genap karena lagi COVID, jadi pembelajarannya 2 minggu sekali kalau di sekolah saya. Terus hari dan tanggal. Nah, hari dan tanggal tinggal pilih di sini nih. Nah, ini ada pilihannya. Tinggal pilih tanggal. Kemudian ada jam. Karena saya cuman 2 jam pelajaran, ini silahkan kalian juga boleh bebas lagi, misalkan kalian ada 8 jam pelajaran misalnya, boleh dipilih jam berapa sampai jam berapa misalnya. Tuh. Ini cuman yang saya aja. Kemudian ada kelas, kalian mengajar di kelas mana saja. Kalau saya ini ada banyak kelas, nanti ditulis saja di sininya. Silakan ada berapa kelas. Kemudian sama juga drop down. Kalau misalnya kalian pilihannya misalnya centang, itu kan bakal banyak tuh pilihannya. Kalau misalnya drop down ini yang muncul nanti pada saat memilih itu cuma satu. Kalian cuma tinggal klik aja nanti ya. Nanti kita praktekkan. Nomor KD ini dari silabus kalian masing-masing, mapel kalian. Lalu ada juga materinya. Kalau materi ini saya berupa paragraf. Jadi nanti tinggal diketik apa materinya atau KD-nya gitu. Lalu sumber belajar, kenapa saya tentukan? Karena ini untuk memudahkan. Jadi sebetulnya bisa menggunakan paragraf, cuman karena saya pengen simple, jadi saya coba dibikin kotak centang kayak gini. Ini Google Form-nya bahasa Indonesia ya, saya ubah dulu ke bahasa Indonesia. Sumber belajar, tinggal misalkan kalian dari mana nih, LKS, buku, atau karena saya mengajarnya di kelas 10 dan kelas 11, jadi saya tampilkan semuanya di sini. Jadi nanti ketika mengisi Google Form, kalian cukup centang aja. Tuh, materi PowerPoint atau tambahkan lagi mau sebanyak apapun lah gimana kalian. Jangan lupa selalu diisi wajib isi ini. Diklik wajib isi. Bentuk pembelajarannya mau kayak gimana? Yang pertama tahapannya misalnya melakukan presensi online, memberikan materi Google Meet. Ini bukan tahapannya ya, tapi bisa dipilih. Misalnya saya cuman ngasih video pembelajaran aja di channel YouTube saya. Berarti tinggal klik yang ini nanti di pilihannya. Silahkan gimana kreasi kalian. Tetap menggunakan si kotak centang ini. Di tugas, ini saya ngikutin format sekolah. Jadi di kolom format sekolah itu ada individu, ada kelompok. Jadi saya ngikutin itu. Kalau kalian nggak pakai juga nggak apa-apa. Lalu keterangan ini apa? Keterangan dari si tugasnya yang diberikan kepada anak. Nah, tugasnya berupa apa? Lalu, karena ini untuk memudahkan ini kebutuhan saya juga. Jadi kebutuhannya adalah setiap pembelajaran yang saya lakukan itu harus ada bukti fisiknya atau fotonya gitu. Makanya screenshot dari saya mengajar Google Meet ataupun screenshot dari Google Classroom saya tampilkan di sini. Makanya saya buat di ini. Nah, dokumentasi pembelajaran tinggal pilih di sini. Nanti pilih yang upload file.
Kalian bisa memilih apapun sebetulnya, tapi saya lebih memilih si gambar, karena saya nanti niatnya hanya mengirim screenshot saja. Jumlah maksimal fotonya yang mau dikirim berapa, silakan. Misalnya saya 5, kemudian saya pilih yang 100 MB. Nanti si file ini akan ada di folder Google Drive. Jadi si Google Drive ini menjadi kunci utama ya untuk membuat Google Form. Oke, sudah jadi, tinggal kalau ini tahu ya, kirim, lalu pilih yang ini, link, terus tautannya berpendek, salin. Ketika masuk ke sini, pilihannya yang muncul akan seperti ini. Minggunya, minggu keberapa? Misalnya minggu ke-1. Tanggal berapa? Sekarang, tanggal sekarang misalnya hari ini. Kemudian jamnya, jam keberapa? Oh ya, saya ngajarnya di jam ke-1 sampai ke-2 aja. Ini silakan diatur ya. Kemudian pilih kelas. Nah, si drop down ini fungsinya adalah gini. Ketika kalian mengklik kelas, maka yang munculnya adalah pilihan seperti ini. Kalau misalnya nggak di drop down, nanti munculnya semua kelas di sini. Dan itu bikin ribet. Jadi, pilih yang simple di drop down, si semua kelas. Nanti kalian cukup memilih aja. Misal, memilih 10 MIPA 8. Nomor KD-nya yang dipakai, nah sekarang KD berapa tuh? Misalnya saya 3.5. Materinya tentang apa? Tentang dinamika litosfer. Udah segitu dulu ya. Sumber belajarnya tinggal dipilih. Saya pakai LKS, pakai buku, terus ada juga dari yang lain. Apa nih? Misalnya link YouTube. Kemudian bentuk pembelajarannya atau penugasannya kayak gimana? Yang pertama saya ke mereka melakukan presensi online. Kemudian memberikan video pembelajaran di channel YouTube saya. Setelah itu, tugasnya individu atau kelompok. Misalnya individu pilihnya. Kalau misalnya ada tugas, kalaupun tidak, ya nggak perlu diisi. Makanya untuk tugas ini, di saat kalian membuat Google Form, tidak perlu wajib diisi. Jadi, biarkan aja, boleh dikosongkan, boleh enggak. Misalkan di sini ada tugas ya, individu. Keterangan tugasnya apa? Tambahkan file. Oh iya, tadi saya udah mengajar, udah men-screenshot pembelajaran hari ini misalnya. Saya pilih. Kalau misalnya kalian belajarnya pakai Google Meet, boleh dipilih. Tapi karena tadi saya menggunakan channel YouTube, misalnya saya pilih kayak gini. Lalu upload. Ya. Jangan lupa kirim. Kita akan lihat hasil dari si Google Form ini di spreadsheet. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Ke sini, kemudian lihat di respon. Kalian klik di spreadsheet ini, nanti otomatis akan tersimpan di Google Drive. Cek misalnya di Google Drive, kita lihat ya. Nah, ternyata udah ada nih hasil dari yang tadi untuk melihat responnya. Kita buka, ini hasil punya saya untuk beberapa hari ini ya. Jadi, spreadsheet ini nanti menampilkan dari hasil Google Form yang kalian buat. Dari minggu apa nih yang dipakai untuk belajar, hari, tanggal, jam terus kelas, nomor KD, materi, tugas, keterangan, sumber belajar, bentuk pembelajaran, dan dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi ini, kalau misalnya ini baru nih yang tadi saya isi. Nanti si file yang kalian screenshot yang kalian kirim di Google Form itu akan berbentuk link di spreadsheet-nya. Jadi memudahkan kita untuk menyimpan semua bukti fisik, foto pembelajaran selama pandemi gitu. Kemudian kalau saya membuat dari respon ini jadi 2. Yang pertama jurnal harian. Jadi ini gimana kebutuhan kalian juga. Jurnal harian formatnya juga tergantung dari sekolah masing-masing. Hari, jam, kelas, nomor KD, materi, tugas. Kalian cukup membuat si ininya gini, si nomor ini dibuat. Kemudian untuk hari, tanggal, caranya nih saya kasih tahu. Misal ya, saya kosongin dulu. Gimana caranya biar kita nggak ribet mengcopy dari
respon dipindahin ke sini. Oh ya, jangan lupa si ini diganti dulu. Ganti dulu namanya jadi respon misalnya ya, biar lebih memudahkan atau apapun lah. Kalau saya di sini respon, kemudian jurnal harian, karena ini ngaruh nantinya. Kita bikin rumus yang lebih simple, pakai array formula. Sama dengan array, ini udah muncul nih, tinggal klik. Nanti lihat, si tanggal dan hari itu ada di kolom berapa di respon? Ada di kolom C kan? Berarti nanti rumusnya respon dari mana nih? Dari nama ini, dari respon kita. Respon tanda seru C1. Tadi kan mulainya si tanggal itu dari C1. C1 sampai seluruh C. Jadi respon tanda seru C1 titik 2 C kurung tutup. Kita enter. Langsung deh. Termasuk yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama. Sampai ke keterangan. Untuk lain-lainnya silakan bisa rapihkan lagi dari menu-menu yang ada di sini. Untuk yang kedua, ini laporan guru. Dari mana datanya? Dari respon juga. Cara mengambilnya yang mana? Terserah kalian, yang dibutuhkan kalian apa. Karena semuanya sudah ada di respon. Jadi untuk nomor, hari, tanggal, sama pakai rumus array juga. Kemudian kelas, materi, sumber belajar, bentuk pembelajaran, dokumentasi pembelajaran. Itu ya. Jadi sangat manfaat banget nih si rumus array ini. Array, nggak tahu lah, itu pokoknya. Sisipkan ke baris atas. Misalnya judulnya apa? Jurnal mengajar. Terserah lah ya apa. Jadi nanti pada saat di print itu sudah ada. Ctrl P. Nah, nantinya akan seperti ini. Udah rapi. Jadi tinggal bisa di-save PDF di laptop kalian atau bisa juga langsung print juga boleh. Biasanya ini di-save dulu nih. Di-save dulu baru nanti di-print. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.